Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, saat ini jagat maya dihebohkan dengan dua sosok yang begitu viral, yaitu pemilik akun Mas Iyun. Beliau ini adalah seorang peternak sukses dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dengan artis Minang yang cantik, yang baik hati, memiliki suara yang indah, memiliki suara yang melengking, yaitu yang bernama Uni Fauzana. Mereka berdua adalah penggiat media sosial, baik di TikTok maupun di YouTube. Nah, yang membuat daya tarik tinggi dari Mas Iyun dan Kak Fauzana ini adalah profesi mereka yang berbeda. Mas Iyun adalah seorang peternak sapi yang mana kegiatan kesehariannya adalah ngarit. Ngarit adalah bahasa Jawa yang artinya mencari rumput untuk ternak, yang biasa disebut dengan istilah ngarit. Sedangkan Kak Fauzana sendiri disibukkan dengan kegiatan manggung alias bernyanyi dari tempat satu ke tempat yang lain, dari pulau satu ke pulau yang lain. Walaupun beliau ini asli Sumatera, tapi biasa manggung di Jakarta, di Sulawesi, di Kalimantan, dan di berbagai daerah. Selain itu juga, mereka berdua memiliki perbedaan dari suku dan ras. Mas Iyun adalah asli orang Tulungagung, Jawa Timur. Sedangkan Kak Fauzana, beliau ini adalah asli orang Minang, Sumatera. Logat bahasa mereka tentu berbeda. Mas Iyun memiliki gaya bahasa medok khas lidah Jawa. Sedangkan Kak Fauzana biasa menggunakan logat Minang khas Sumatera atau khas Melayu. Nah, dari pertemuan mereka ini memiliki dampak positif di kalangan masyarakat, khususnya teman-teman netizen. Mas Iyun membawa nama baik dan nama besar seorang tukang ngarit atau seseorang yang berprofesi mencari rumput untuk ternak, yang mungkin dulu dianggap profesi yang sepele oleh sebagian orang. Dan mungkin bagi teman-teman yang memiliki profesi tukang ngarit, dulunya canggung, merasa kecil hati jika berinteraksi secara terbuka dengan orang lain. Tentunya yang memiliki status sosial yang lebih tinggi, misalkan dengan pejabat, misalkan dengan pengusaha, misalkan dengan seniman yang lain, maka tukang ngarit ini biasa berada di bagian belakang, artinya tidak merasa percaya diri untuk berinteraksi, untuk berkumpul dengan mereka. Namun berkat Mas Iyun, komunitas tukang ngarit ini semakin mentereng. Harkat martabat mereka semakin terangkat. Karena di balik penampilannya yang sederhana, tukang ngarit memiliki simbol pemilik hati yang besar, penyayang, tabah, dan tahan banting atau tahan uji. Karena seorang peternak dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari selalu melibatkan fisik, pikiran, dan perasaan. Mereka menyayangi binatang ternak yang setiap hari mereka rawat, seperti menyayangi keluarganya sendiri. Bahkan tidak jarang seorang peternak ini biasa memeluk, mencium sapi atau kambing yang mereka miliki, karena merasa memiliki ikatan emosional walaupun mereka adalah binatang. Sehingga bisa dipastikan para peternak ini atau tukang ngarit juga lebih sayang dengan seluruh anggota keluarganya, termasuk ayah, ibu, istri, anak, teman, dan saudara-saudara yang lain. Dengan jargon yang dibuat oleh Mas Iyun, yaitu Sobat Ngarit Indonesia, semoga sektor pertanian dan peternakan di Indonesia semakin maju dan mendapatkan perhatian khusus, mendapatkan perhatian skala prioritas oleh pemerintah, sehingga teman-teman yang berprofesi sebagai petani dan peternak ini bisa lebih maju, dan profesi ini bisa menjanjikan dan tidak lagi dianggap sebagai profesi yang sepele atau profesi yang dianggap kecil. Nah,
Sekarang dari sisi Kak Fauzana, sebagai seorang biduan atau seorang penyanyi khas Minang dengan suara yang lengking, yang indah, sangat cocok jika kita dengarkan pada saat kita beristirahat siang hari atau di malam hari. Dulu, image masyarakat beredar bahwa seorang artis mungkin enggan berinteraksi dengan orang-orang yang berprofesi sebagai pekerja kasar, misalkan kuli bangunan, kemudian kuli barang, termasuk tukang ngarit atau pencari rumput untuk ternak. Akan tetapi, Kak Fauzana merubah rumus itu. Dengan kerendahan hati, beliau terlihat nyaman sekali berinteraksi dengan Mas Iyun yang merupakan tukang ngarit atau seorang peternak. Dan ini patut dijadikan percontohan bagi artis-artis Indonesia dimanapun mereka berada, apapun sukunya. Seharusnya pada saat berada di puncak popularitas dan finansial, mereka justru membaur dengan para audiens. Karena tanpa audiens, yaitu dari masyarakat kita semua, seorang artis bukanlah siapa-siapa. Karena masyarakatlah yang membesarkan nama mereka. Dengan berbaur bersama masyarakat, bersama audiens, maka para artis akan mendapatkan hati, mendapatkan cinta dari masyarakat. Sehingga apa? Karir mereka semakin melejit, semakin membaik. Dan tentunya semakin sukses, finansial juga semakin meningkat. Maka artis-artis yang lain, silahkan ikuti jejak Kak Fauzana yang rendah hati ini. Selain memiliki paras yang cantik, kemapanan ekonomi, dan popularitas yang tinggi. Namun, beliau justru nyaman berbaur, berinteraksi dengan siapapun tanpa melihat latar belakang siapa yang mereka ajak bicara. Saudaraku sekalian, antara Mas Iyun dan Kak Fauzana sama-sama memiliki popularitas di atas rata-rata. Tentunya dengan membawa branding yang berbeda. Antara Mas Iyun dan Kak Fauzana memiliki branding yang berbeda. Namun, di bidang finansial mungkin saat ini Kak Fauzana lebih unggul dibandingkan Mas Iyun. Karena Kak Fauzana sudah tergolong artis yang mapan. Artis yang biasa manggung di berbagai tempat dengan fasilitas yang tinggi, dengan honor yang tinggi. Nah, sedangkan Mas Iyun masih berproses. Disinilah letak perbedaan antara Mas Iyun dan Kak Fauzana. Tapi itu hanya sementara waktu ini, teman-teman. Karena Mas Iyun masih berproses dan usia beliau masih sangat muda, masih sangat produktif, dan bisa dibilang masih tahap awal atau pemula dalam dunia entrepreneur. Jika Mas Iyun ini rajin di usia 30 atau 40 tahun, insya Allah bisa menjadi orang yang sukses. Karena beliau ini adalah seorang pekerja keras, seorang yang kreatif. Nah, dengan hubungan mereka yang intens, banyak yang berharap antara Mas Iyun dan Kak Fauzana serius hingga ke jenjang pernikahan. Namun, di sini muncul pro dan kontra, khususnya di antara teman-teman netizen. Ada yang setuju jika Mas Iyun dan Kak Fauzana ini menikah, namun juga ada yang tidak setuju, alias keberatan jika Mas Iyun ini nikah dengan Kak Fauzana. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karena ada yang mengatakan jika Mas Iyun menikahi Kak Fauzana adalah salah satu sikap nekat dan memaksakan diri. Sehingga apa? Dikhawatirkan di tengah perjalanan akan mengalami keberatan dalam menjalani mahligai rumah tangga. Ada salah satu pertanyaan yang muncul. Mungkinkah seorang tukang ngarit atau seorang peternak yang ada di kampung menikah dengan artis yang sudah mapan dari segala hal? Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah mereka ini satu level, artinya di posisi yang sama dari berbagai hal, misalnya status sosial, kemudian finansial, dan sejenisnya. Saudaraku sekalian, pembahasan tentang level antara calon suami dan istri sudah diatur oleh syariat Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam bab al-kafa'ah fin nikah, yaitu menghitung level, menghitung kepantasan antara calon suami dan istri.
Secara pengertian, kafa'ah bisa kita artikan sebagai kesetaraan derajat suami di hadapan istrinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Manhaji ala madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, juz 4 halaman 43, yang berbunyi, Al-kafa'ah wa yuqsadu bil kafa'ah musawatu halir rajul di halil mar'ah. Yang artinya, yang disebut dengan kafa'ah atau tingkat level yang sama, yaitu kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri. Ini mencakup tentang status sosial, kemudian kepemilikan harta, dan akhlak yang dimiliki oleh keduanya. Dan perlu diketahui bahwa kafa'ah atau mempertimbangkan level antara calon suami dan calon istri dalam pernikahan diberlakukan sebagai bahan pertimbangan dalam nikah dan tidak mempengaruhi pada sahnya nikah. Artinya, ketika seseorang menikah dengan orang yang tidak level atau orang yang levelnya di bawahnya, ini nikahnya tetap sah. Akan tetapi ini digunakan untuk acuan dalam menetapkan level pernikahan untuk bahan pertimbangan. Artinya, sebenarnya kita boleh menikah dengan siapapun selama sama-sama ridho, sama-sama mau, sama-sama ikhlas. Tidak ada paksaan antara satu dengan yang lain, tanpa mempertimbangkan level seseorang atau yang disebut dengan kafa'ah. Lalu apa fungsi dari pertimbangan kafa'ah ini yang diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam? Yaitu mempermudah kita dalam menjalankan kehidupan baik sebelum menikah maupun setelah menikah. Misalnya, ada seseorang laki-laki yang miskin, berprofesi sebagai pengasong, mungkin bisa mendapatkan penghasilan per hari antara 30.000 sampai 50.000 rupiah. Lalu menikahi perempuan yang mapan, seorang miliarder yang biasa hidup mewah, maka pernikahan mereka tetap sah. Akan tetapi, ada kemungkinan di perjalanan mereka akan mengalami kendala yang berat. Karena apa? Mereka memiliki dua kultur yang berbeda, memiliki dua kebiasaan yang berbeda. Sehingga apa? Akan mengalami kesulitan di perjalanan. Lalu kemudian, kondisi apa saja yang dipertimbangkan dalam istilah kafa'ah atau menetapkan level pernikahan? Mari kita simak penjelasan dalam kitab Nihayatuz Zain, halaman 311. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha hurriyah fiz zauj wa fil aba wa thaniha anil fisqi fihi wa fi abaihi wa thalithuha nasab wal ibrah fihi bil aba kal Islam wa rabi'uha hirfah fihi au fi ahadin min abaihi wa hiya ma yataharrafu bihi li talabir rizqi minas shana'i' wa ghairiha wa khamisuha salamatun lizauj minal uyub al-musbitah lil khiyar. Yang artinya, pertimbangan dalam kafa'ah atau penetapan level pernikahan, yang pertama adalah calon suami jika istrinya itu seorang yang merdeka, bukan dari kalangan budak, maka sang suami harus seorang yang merdeka, bukanlah hamba sahaya. Kemudian yang kedua, calon suami harus terjaga agamanya, artinya bukan orang yang fasik, bukan orang yang ahli maksiat pada saat akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang solihah, yang baik. Kemudian yang ketiga, memiliki nasab yang baik, yaitu antara calon suami dan calon istri memiliki garis keturunan yang baik. Apa pengertian garis keturunan yang baik atau nasab yang baik? Yaitu keturunan orang-orang yang solih, orang-orang yang ahli ibadah. Tidak ada nenek moyang kita yang menjadi seorang penyembah berhala misalkan, karena kita sesama muslim. Kemudian yang keempat, dari sisi pekerjaan, yaitu calon suami memiliki pekerjaan atau penghasilan yang satu level dengan sang istri atau calon istri. Kemudian yang kelima, suami terbebas dari aib nikah. Misalnya, calon suami memiliki penyakit yang berbahaya,
impoten misalkan, kemudian gila, kemudian penyakit lepra, penyakit HIV/AIDS, dan sejenisnya. Maka seperti ini tidak kafaah atau tidak level. Dan alangkah baiknya tidak dilanjutkan, karena nanti dimungkinkan akan terjadi masalah di kemudian hari. Saudaraku sekalian, di sini kita bisa melihat dari kedua belah pihak, antara Kak Fauzana dan Mas Iyun. Sisi lain, banyak memiliki kafaah atau satu level. Misalnya dari sisi agama, sama-sama kuat. Dari sisi keluarga, sama-sama baik. Bukan dari keturunan orang jahat, bukan keturunan dari orang-orang kafir. Kemudian sama-sama memiliki fisik yang sehat dan terbebas dari penyakit yang mengerikan. Mungkin yang belum level yaitu masalah pekerjaan atau masalah penghasilan. Akan tetapi, Mas Iyun saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya dan sedang berproses untuk menjadi orang yang lebih sukses. Karena semakin terkenal, maka banyak job yang bisa diperoleh, misalkan endorsement, kemudian berdagang, dan lain-lain. Ini akan menjadi sumber rezeki bagi Mas Iyun, sehingga level beliau bisa meningkat. Dan insya Allah ke depan bisa memiliki level yang sama dengan Kak Fauzana dalam sisi finansial dan kemapanan ekonomi. Bahkan bisa melebihi daripada Kak Fauzana jika Mas Iyun terus berkembang, terus belajar, dan memiliki jiwa kreatif. Saudaraku sekalian, yang jelas semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada satupun yang tahu tentang jodoh seseorang. Sehingga misalkan nanti Mas Iyun bisa berjodoh dengan Kak Fauzana, kita bersyukur. Jika tidak, maka teman-teman netizen tidak boleh marah, tidak boleh kecewa, karena ini sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada 1000 rintangan yang menghalangi, jika sudah dipastikan oleh Allah, maka cukup satu langkah untuk menjadi solusi. Begitu juga sebaliknya, walaupun 1000 cara kita berupaya, jika Allah tidak berkehendak, maka semuanya akan sirna. Sementara seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.